Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, assalamualaikum anak-anakku kelas 6A dan 6B. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Retno ya. Sebelum belajar, siapkan dulu bukunya, siapkan dulu pensilnya, dan siapkan pula buku matematikanya. Karena hari ini kita mau belajar matematika. Nah, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang keliling dan luas bangun lingkaran. Nah, seperti apa caranya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana rumusnya, mari kita simak ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang rumus keliling dan luas lingkaran, kita harus mengetahui apa saja dulu yang terlibat dalam keliling dan luas sebuah lingkaran. Nah, yang pertama kita akan akrab dengan yang namanya R, atau bisa ya, R ini artinya adalah jari-jari ya. Jari sudah tahu ya pasti ya. Nah, kemudian yang D seperti ini adalah dia diameter. Lalu kemudian kita akrab dengan yang namanya pi. Nah, jenis pi di sini ada dua. Yang pertama adalah 22/7 dan yang satunya adalah 3,14. Nah, untuk penggunaan pi ini ada 22/7 dan 3,14. 22/7 ini digunakan ketika jari-jarinya atau diameternya itu bisa dibagi dengan 7 atau habis dibagi dengan 7. Nah, sedangkan yang 3,14 digunakan ketika jari-jari atau diameternya itu tidak bisa dibagi dengan 7. Nah, bagaimanakah rumus dari keliling lingkaran? Nah, keliling lingkaran biasanya itu menulisnya itu dengan cara disingkat dengan K ya. Nah, rumusnya ada dua. Yang pertama itu adalah pi dikali dengan D. Nah, rumus yang kedua itu ada 2 kali pi dikali R. Karena kita tahu ya bahwa D itu dia adalah 2 kalinya dari R. Jadi kalau misal dalam soal itu jari-jari lingkarannya adalah 5, berarti otomatis diameternya adalah 2 kali 5, berarti berapa? 10. Seperti itu ya. Misal di sini Bu Retno punya soal. Jari-jarinya katakan adalah 7. Berapakah keliling lingkarannya? Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. K, rumusnya tadi apa? Kalau kita sudah punya R, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Berarti 2 kali pi kali R. Nah, sekarang Bruno tanya, karena R-nya di sini adalah 7, berarti kita pakainya pi-nya yang mana? 22/7 atau 3,14. Nah, karena 7 ini bisa dibagi dengan 7, berarti pi-nya kita pakai yang 22/7. 2 dikali 22/7 dikali dengan 7. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan materi yang lalu, ketika ada pecahan, kita bisa main coret. Asalkan yang dicoret adalah pembilang dengan penyebutnya. Jangan setara gini kita coret, nggak boleh. Jadi harus atas dan bawah. Jadi ini kita coret dengan ini. Sini dapat 1, sini dapat 1. Kemudian baru kita kalikan hasilnya. 2 kali 22 dikali 1 ya toh. 2 kali 22 dapatnya 44 dikali 1, jadi hasilnya adalah 44. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara menghitung keliling. Nah, bagaimana kalau R-nya itu nanti tidak bisa dibagi dengan 7? Nah, nih kita sebelahnya sini ya. Misalkan R-nya adalah 10. Lalu berapakah K-nya? Nah, seperti itu. Sama kayak yang tadi, tinggal kita tentukan dulu. Karena sudah ada R-nya di sini, kita pakai rumus yang 2 kali pi kali R. 2 dikali 22/7 dikali
Karena di sini R-nya 10 berarti salah ya, bukan pakai pi yang ini ya. Berarti kita ganti dulu, ini keliru ini. Nah, berarti gini. Berarti 2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 10. Nah, kalau misalkan gini ya. Jadi gini, tadi pi-nya itu kita pakainya adalah 3,14 karena R-nya itu tidak bisa dibagi dengan 7 seperti itu. Jadi kita pakainya 3,14. Nah, terus supaya lebih mudah menghitungnya, kita jadikan dia kepecahan seperti ini. 314 per 100 dikali dengan 10 seperti ini. Lalu baru kita main coret. Nah, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kita coret misalkan antara 10 dengan 100-nya ini 1, sini dapat 10, lalu dicoret lagi 10 yang di sini dengan yang 5 ini 1, sini 1, sini 5. Nah, tinggal 314 dibagi dengan 5, baru kita pakai dengan cara poro gapitnya. Berarti 314 dibagi dengan 5, sini 6, 30, 1 ya toh. Terus ini 1, berarti ini turun, ini 2, terus ini 10 kurangi 4, ini 0, ini 8, ini 40, kemudian 0. Nah, berarti ini jawabannya adalah 62,8. Kalau misalkan kalian tidak mau menggunakan cara pecahan, langsung dikalikan seperti ini juga boleh. Tapi kuncinya harus bisa menghitung komanya. Kalau misalkan di sini belakang koma ada 2, berarti nanti belakang koma juga ada 2. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke materi mencari jari-jari jika diketahui kelilingnya. Nah, kita simak dulu. Nah, di sana bertuliskan cara mencari jari-jari jika diketahui kelilingnya. Nah, ini adalah rumusnya, caranya adalah ini. Nah, caranya adalah ini. Rumusnya adalah cara mencari jari-jari adalah keliling dibagi 2, kemudian dibagi lagi dengan pi. Nah, ini ya, misalkan di sini Bu Retno punya soal kelilingnya adalah 132 cm. Kita disuruh mencari R-nya. R-nya berapa ya? Nah, caranya pakai rumus yang ini. R sama dengan K dibagi 2 dibagi lagi dengan pi. Nah, terus sama seperti yang tadi, ditulis lagi 132 dibagi 2 dibagi pi lah. Pi-nya di sini kita juga harus bisa menentukan. Dia pakai pi-nya yang 22/7 atau pi dengan 3,14. Nah, kuncinya di sini kalau ketika mencari jari-jari diketahui kelilingnya ini, pi-nya cara menentukannya adalah tidak hanya dibagi dengan 7 tapi dibagi dengan 22. Karena apa? Kalau dibagi dengan pecahan kan nanti dibalik toh. Nah, berarti ini kita tentukan 132 ini bisa tidak dibagi dengan 22. Nah, bisa. Jadi dia dibagi dengan pi-nya adalah 22/7. Nah, seperti ini. Ini dibagi dulu. Hasilnya adalah berapa? 66, ya toh. 66 dibagi dengan 22/7. Nah, kemudian kita balik. Nah, 7/22. Nah, di sini loh. Kenapa kok tadi Bu Retno bilangnya ini harus bisa dibagi. Setelah dibagi dengan 2, dia bisa tidak dibagi dengan 22 gitu loh. Nah, jadi kelilingnya tadi dibagi 2 dulu, bisa tidak dibagi dengan 22. Kalau memang dia bisa dibagi dengan 22, berarti pi-nya otomatis pakai yang ini. Tapi ketika dia tidak bisa, berarti otomatis pakainya adalah 3,14 seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya langkahnya ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Kita coret dulu. Nah, ya toh, ini 1, ini 3 ya. Berarti tinggal 3 dikalikan dengan
7. Jawabannya adalah 21. Nah, terus bagaimana caranya kalau misalkan kita lupa untuk menggunakan untuk mengingat-ingat rumusnya ini. Nah, itu caranya juga mudah sekali. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan metode pindah ruas. Nah, caranya seperti ini. Misalkan sama ya soalnya ya. K-nya adalah 132. R-nya berapa? Kayak gitu. R-nya berapa? Nah, berarti kita tulis dulu. K itu rumusnya apa sih? Nah, K itu kan K-nya berapa? Oh, K-nya adalah 132. Rumusnya apa? 2 dikali Pi dikali dengan R. Jawabannya adalah 132. 2 dikali Pi, oh Pi-nya adalah 22/7 dikali R. Sama dengan 132. Nah, kalau misalkan kita lupa, tinggal seperti itu. Kita pakai metode pindah ruas. Nah, terus si R-nya ini, karena R yang dicari, berarti yang tidak berhubungan dengan R, kita pindah ruasnya. Pindah ruas itu maksudnya dari sebelah sini, sebelah kiri sini, dipindah ke sebelah kanan. Nah, tapi tidak hanya dipindah tapi tandanya juga harus berubah menjadi lawannya. Misalkan dia pertamanya tambah, berarti berubah menjadi kurang. Jika dia pertamanya adalah kali, berarti berubah jadi bagi. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Nah, karena di sini yang kita butuhkan R, berarti 2 dan 22/7 ini harus pindah. R-nya berarti 132 dibagi 2-nya pindah dulu, berarti dibagi dengan 2. Kemudian dibagi lagi dengan 22/7. Nah, hampir sama kan langkahnya. Nah, ini ada 66 dibagi 22/7. Lalu kita balik karena perkalian dengan pecahan. 7/22, kemudian main coret. Nah, seperti ini. Nah, langkahnya sama dengan yang tadi. Jawabannya sama-sama 21. Nah, bagaimana kalau penggunaan Pi dengan 3,14 untuk mencari kelilingnya? Kita simak ya. Nah, misalkan di sini Bu Retno punya kelilingnya adalah 100 katakan. Kelilingnya 100. R-nya berapa coba? Nah, ini bisa tidak dibagi dengan 22? Nggak bisa kan? Nah, makanya kita pakai Pi-nya adalah 3,14. Kita terapkan rumusnya. K dibagi 2 dibagi dengan Pi. Nah, K-nya adalah 100 dibagi 2 dibagi dengan Pi. Pi-nya karena ini tidak bisa dibagi dengan 22, berarti kita tulis 3,14. Kita bagi dulu, 100 dibagi dengan 2 itu, jangan kita bagi dulu. Nah, ini kita ubah supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Diubah ke pecahan seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini akan lebih mudah untuk kita menghitungnya. Nah, ini tinggal dibagi, 100 dibagi 2 dapatnya adalah 50. Kemudian ini dibagi dengan 314/100. Nah, kemudian 50 dikali 100/314. Nah, tinggal seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan main coret. Misalkan seperti itu. Nah, tinggal ini jadi seperti ini ya. Kita main coret misalkan ini. Berutang tulis lagi. Nah, 100/314 dibagi 2. 25, sini dapatnya adalah 314 dibagi 2 itu 1. Nah, kita 4 dibagi 2. 1, 2, 5, 10, 157 ya. Nah, terus tinggal seperti ini. 2500 dibagi dengan 157. Nah, kalau sudah sampai lengkap ini ya kita tinggal lihat penyelesaiannya. Apa mau dijadikan kepecahan biasa atau mau dijadikan kepecahan desimal. Nah, seperti itu. Nah, untuk kelilingnya cukup kita lanjut ke luas lingkaran. Nah, kalau luas lingkaran rumusnya adalah
Nah, luas lingkaran rumusnya adalah Pi dikali dengan R dikali dengan R. Jadi R-nya ini 2 kali ya. R atau kalau bisa disingkat dengan Pi dikali R kuadrat. Karena R-nya ada 2 berarti dipangkatkan seperti ini. Nah, contohnya adalah misalkan R-nya adalah 14. Berapakah luasnya? Nah, coba Bruno tanya. Misalkan R-nya 14 berarti Pi-nya pakai yang mana? 314 apa 22/7? Nah, karena bisa dibagi dengan 7, R-nya ini bisa dibagi dengan 7, pakainya berarti yang 22/7. Tulis rumusnya biar tidak lupa. R kali R. 22/7 dikali dengan 14 kali 14. Nah, ini tinggal main coret. 22/7 dikali 14 kali 14. Coret. 1, 2, 4 dikali 14. Kemudian kita kalikan di sini. Kali 14. 4 kali 4, 16, 1. 17, terus 4 dijumlah 6, 11, 1, 6. Nah, 6, 1, 6 cm. Jangan lupa karena luas berarti pakainya cm persegi. Seperti ini caranya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ada variasi soal yang dia itu mencari luas lingkaran tapi tidak lingkaran utuh. Nah, kalau ini kan lingkaran utuh, satu lingkaran penuh. Nah, ada yang divariasikan dengan soal, misal deh hanya digambar 1/4 bagian dari lingkarannya. Bagaimana caranya? Nah, gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah bagian dari 1/4. Kenapa bisa tahu 1/4? Nah, kita lihat gambarnya. Kalau misalkan ini dilanjutkan seperti ini kan, bagiannya ini jadi 1/4 dari yang utuh tadi. Nah, bagaimana cara mencari luasnya? Luasnya berapa ya ini ya? Nah, tinggal kita lihat bagiannya. Misalkan dia 1/4 ya berarti 1/4 dari luasnya. Misalkan dia 3/4 ya 3/4. Dia 1/3 ya 1/3. Tinggal kita menambahkan angka pecahannya di depannya si luasnya tadi. Jadi berapa bagian dari luasnya. Nah, karena ini bagiannya 1/4 berarti luasnya menjadi seperti ini. 1/4 dikali Pi dikali R dikali dengan R. 1/4 dikali dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, lalu kita main coret. Seperti ini ya. Nah, ini dicoret sama ini, 1, ini dicoret dengan ini, dibagi 2, ini dapatnya 2, ini 11, kemudian baru kita kalikan. 11 kali 7, jawabannya 77/2. Kita bagi di sini, 77, ya, kita geser dulu, nah, supaya terlihat, dibagi dengan 2, ini 3, sini 6. 7 kurangi 1 ini 1, tidak bisa dibagi, 17, 8, ini 16, 1,05. Berarti jawabannya adalah 38,5 cm persegi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak mencari luas secara utuh, dilihat dulu bagian lingkarannya ada berapa, maksudnya besar pecahannya berapa, kemudian dikalikan dengan luasnya, seperti itu. Nah, terus sekarang kita mau belajar kalau ya seperti yang tadi ya, kalau jari-jari diketahui, cara mencari jari-jari diketahui kelilingnya. Nah, sekarang kita mau mencari jari-jari kalau diketahui luasnya. Nah, rumusnya adalah yang ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ya, jadi luas itu dibagi dengan Pi, kemudian diakar pangkat. Gitu ya. Nah, misalkan ini L-nya adalah 154 cm persegi, berapakah R-nya? Nah, kita langsung terapkan rumusnya yang ini. Nah, sama dengan yang tadi, cara memperkirakan Pi-nya itu Pi-nya
yang bisa dibagi dengan 22 ya. Karena ini kan dibagi jadi harus dibalik seperti itu. Nah, R-nya karena ini 154 ini bisa dibagi dengan 22, kita pakainya 22. Di akar 154 dibagi dengan 22/7. Ingat bagaimana cara menentukan pi? Ini dibagi 22 bisa atau tidak. Jadi kalau yang tadi, kalau kita mencari keliling atau luas itu menentukan pi-nya adalah dibagi 7 bisa atau tidak. Kalau untuk menentukan jari-jari itu bisa dibagi dengan 22 atau tidak gitu ya. Kuncinya di situ. Nah, kemudian kita bagi karena ini dengan pembagian dengan pecahan berarti harus dibalik. 154 dikali dengan 7/22. Nah, kemudian kita main coret 154 dikali 7/22 seperti ini. Ini dapat 1, sini dapatnya 7. Kemudian kita kalikan 7 kali 7 adalah 49. Nah, cara mencari akar adalah carilah angka yang kira-kira sama. Kalau dikalikan itu hasilnya adalah ini. Ya. Cara paling praktisnya adalah itu. Tapi kalau kalian misalkan sudah bisa mencari dengan akar pangkat itu akan lebih mudah juga. Nah, ini adalah akarnya adalah 7. Nah, seperti itu ya. Nah, ini akan terlihat lebih mudah. Nah, terus kalau kita sudah mencari jari-jari diketahui dengan luasnya, kita mau belajar yang namanya luas gabungan. Nah, di sini. Nah, bagaimana cara mencari luas gabungan? Cara mencari luasnya adalah kita tentukan dulu mana yang bangun 1 dan mana yang bangun 2. Katakan ini adalah gabungan antaranya bangun persegi panjang dengan lingkaran. Tapi lingkarannya tidak lingkaran utuh, hanya 1/4-nya. Sama dengan yang tadi ya. Nah, kita lihat bangun yang pertama dulu, kita misalkan persegi panjangnya dan bangun keduanya adalah lingkarannya. Luas bangun 1, karena dia persegi ya tulis saja persegi panjang. Luas persegi panjang apa coba? Ya, P dikali dengan L atau panjang dikali dengan lebar. 10 dikali dengan 7. Jawabannya berapa? 70 cm persegi. Nah, sudah selesai Bu? Belum. Harus mencari dengan luas yang kedua dulu. Nah, luas bangun kedua apa ini? Lingkaran. Tulis sih lingkaran. Nah, biar ingat. Terus, nah ingat bagiannya lingkaran utuh apa hanya 1/4, apa setengah, apa 3/4, apa 3/8. Nah, dilihat gambarnya. Oh, ini hanya 1/4. Nah, kita tulis 1/4 dikali pi dikali R dikali R. 1/4. Nah, R-nya berapa toh? Nah, kita lihat R-nya di sini kan ini. Nih toh, ini kan R, di sini R. Berarti ukurannya berapa? Dia ukurannya sama dengan lebarnya dari persegi panjang. Berarti berapa? Oh, 7. Karena 7 berarti pi-nya pakai yang mana? 22/7 apa 3,14? Karena bisa dibagi dengan 7, berarti pakainya adalah 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7. Gitu ya. Lalu kita main coret 1/4 22/7 dikali 7 dikali 7. Nah, kita coret ini dengan ini. Itu 1, ini dengan ini. 2, ini 11. Nah, 11 dikali 7 masih harus dibagi dengan 2. 7 dibagi 2. Berarti sama kayak yang tadi. Jawabannya berapa? Nah, berapa? Kita hitung. Ini 77 dibagi dengan 2. 3, 6, 17, 8, 16,05. Ya, 38,5 cm persegi. Nah, bagaimana luas gabungannya? Ya sudah,
ketika kita tinggal menambahkan antara luas bangun 1 dengan luas bangun yang kedua. Nah, luasnya jadi berapa? L1 ditambah dengan L2 berarti 70 ditambah dengan 38,5. Jawabannya adalah 70 38,5. Nah, gini ya. 0 tambah ini 5, ini 8, ini 10. Berarti jawabannya adalah 108,5 cm persegi. Seperti itu ya. Nah, penjelasan dari Bu Retno cukup. Semoga bisa menambah ilmunya anak-anak. Tetap berdoa semoga pandeminya cepat selesai supaya kita cepat sekolah. Nah, kalau memang ada sesuatu hal yang kurang jelas dari penjelasan Bu Retno tadi, bisa ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing atau bisa lewat WA juga bisa, WA gurunya juga bisa. Seperti itu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Nah, sekian dulu dari Bu Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat.